Nah, bagaimana kita memahami atau mengetahui potensi genetik dari anak kita? Sebelumnya kita harus memahami dulu nih, kita saat ini atau anak kita saat ini atau disebut dengan fenotip adalah genetik dengan lingkungan, ya. Nah, fenotip ini belum tentu sesuai dengan genetik kita. Karena apa? Karena genetik kita hanya menyumbang 20%, sementara lingkungan 80%. Oleh karena itu banyak yang merasa nih, ya orang tua melihat, oh anak saya bakatnya ini. Padahal belum tentu, padahal bisa jadi itu minat. Karena apa? Pengaruh lingkungan 80%. Gitu. Ya tadi seperti sudah saya jelaskan kan, kalau minat itu lebih kecenderungan akibat dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara kalau bakat itu bawaan dari lahir, yang bisa jadi dia akan mampu melakukan itu walaupun lingkungannya tidak mendukung. Gitu. Jadi kita memang harus benar-benar menggali apa yang menjadi potensi atau bakat genetik anak kita. Jangan sembarangan, karena apa? Minat bisa berubah, bakat tidak akan berubah. Seseorang berminat pada musik karena lingkungannya musik. Tapi bisa jadi bakatnya bukan di musik. Bakatnya di tempat lain, di bidang lain. Gitu. Contoh banyak lah yang apa ya? Hmm, banyak contoh yang akhirnya banting setir. Nah, gitu kan. Yang tidak lagi banyak lah yang sekarang jadi salah jurusan, kemudian enggak kuliahnya apa, kerjanya apa. Nah, itu banyak terjadi seperti itu. Nah, ini dikarenakan apa? Pertama karena parent way, saya termasuk produk parent way gitu kan, dan kemudian juga karena potensi orang tua tidak mengetahui potensi genetik anaknya, sehingga itu tadi salah jurusan, kemudian kesuksesan anak juga jadi tertunda, atau misalnya anaknya juga nggak sukses-sukses sampai tuanya, yaitu tadi karena sampai akhir hayatnya masih tetap tidak memahami apa yang menjadi bakatnya gitu. Dia taunya cuma minat, tapi minat kan berubah sesuai dengan lingkungannya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari potensi genetik, ya. Ada yang potensinya di fisikal, jadi dia misalnya sangat berpotensi dalam melakukan aktivitas fisik. Ya misalnya jadi atlet, atau misalnya jadi melakukan hal-hal yang terkait dengan fisik gitu kan. Pokoknya yang pekerja lapangan gitu. Kemudian ada juga yang potensinya di logical, dia sukanya menganalisa, misalnya selalu meneliti dan sebagainya. Bisa juga nih potensinya ada yang kreatif, imajinatif, itu dia kreatif, suka membuat hal-hal yang baru, suka menghasilkan hal-hal yang baru. Misalnya membuat lagu, menciptakan karya-karya seni dan sebagainya. Kemudian ada juga yang interpersonal communication. Orang itu banyak temannya. Di mana-mana dia kok lebih mudah untuk berkenalan dengan orang baru. Kemudian juga ada yang generalis. Generalis itu dalam artian dia mempunyai berbagai macam potensi tapi tidak fokus di situ gitu. Ya, jadi dia bisa bisa aja di fisik dia bisa, di logical dia bisa. Kemudian dia juga kreatif walaupun tidak terlalu kreatif, tapi dia juga supel, termasuk orang yang supel gitu. Nah, kita harus memahami anak kita potensinya di mana. Dicek, digali gitu kan. Sekarang sudah banyak eh, cara-cara untuk tes minat dan bakat. Banyak gitu ya. Ada yang pakai kuesioner, kemudian juga ada yang menggunakan sidik jari gitu, banyak gitu kan. Nah, saya sendiri menggunakan saya sendiri kalau untuk
potensi genetik saya menggunakan sidik jari ya, dalam hal ini Steven. Sementara kalau untuk mengecek minatnya saya menggunakan talent mapping gitu. Jadi saya memadukan dua hal tersebut untuk mengecek minat dan bakat anak-anak gitu ya. Karena apa? Karena kita belum tentu bisa bisa jadi hasil minat itu bias kalau kita tidak memahami genetiknya. Tapi bisa jadi genetik kita juga bias kalau tidak melihat lingkungannya gitu ya. Jadi kita tetap harus bisa mengetahui genetiknya apa, genetik anak kita apa, potensi genetik anak kita apa, dan minat yang dipengaruhi lingkungannya itu seperti apa. Nah, akibatnya apa? Kalau kita sebagai orang tua melakukan parent way kepada anak kita. Nah, akibatnya adalah anak kita mempunyai self worth yang rendah, yaitu dia merasa kurang dihargai atau tidak keberhargaan dirinya itu lebih rendah dibandingkan dengan orang lain ya. Self worth itu lebih dalam maknanya dibandingkan dengan self esteem ya. Kalau self esteem itu lebih kepada pride, tapi kalau self worth itu lebih dalam lagi. Bisa jadi orang self esteemnya tinggi tapi self worth-nya rendah gitu. Bisa jadi misalnya gini, contohnya saya akan merasa berharga apabila saya menggunakan tas merek Chanel misalnya. Kalau saya tidak menggunakan merek Chanel, maka saya merasa saya bukan siapa-siapa. Nah, itu salah satunya ya, gitu. Kemudian self harm ya, menyakiti diri sendiri. Itu tadi misalnya anak kalau marah mukul-mukul kepalanya atau menjeduk-jedukan kepalanya ke dinding atau misalnya pakai peniti, pakai silet dan sebagainya. Over obsession. Jadi over obsession itu adalah keinginan yang keinginan terhadap sesuatu yang terlalu gitu ya. Jadi yang jadi kalau menginginkan sesuatu itu terus dikejar kayak semacam sampai menghalalkan segala cara. Nah, seperti itu gitu kan. Kemudian overcompensation itu lebay. Jadi merespon sesuatu itu dengan lebay. Misalnya histeris padahal sebenarnya cuman jatuh biasa tapi dia histeris seakan-akan luka parah. Nah, seperti itu. Kemudian psikosomatis yaitu tadi sakit fisik. Misalnya sakit fisik yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian panic attack. Jadi kalau menghadapi sesuatu dia langsung panik dan bisa jadi misalnya jantungnya berdebar-debar atau sesak nafas. Nah, itu bisa jadi karena paranoid ya. Nah, kemudian kan kita sudah tahu nih penyebabnya kalau seseorang itu melakukan paranoid kenapa. Kemudian apa akibatnya kalau orang tua melakukan paranoid kepada anaknya. Nah, kemudian solusinya bagaimana gitu. Nah, solusinya itu orang tua dan anak harus sama-sama melakukan pembasuhan luka pengasuhannya. Itu tadi seperti di awal-awal saya jelaskan, kita harus bisa mendeteksi diri kita. Apakah hak kita sebagai anak sudah dipenuhi oleh orang tua kita? Apakah kebutuhan psikologis kita sudah dipenuhi oleh orang tua kita? Kan? Nah, kita juga langsung ngecek apakah hal yang sama sudah kita lakukan terhadap anak kita, hak mereka sudah kita penuhi, kebutuhan psikologis mereka sudah kita penuhi juga. Nah, kita sama-sama saling mendeteksi diri. Nah, kalau misalnya ada yang belum terpenuhi, maka kalau kita kepada orang tua, maka kita berusaha memaafkan orang tua kita, ya gitu, membasuh luka pengasuhan kita kepada orang tua kita. Nah, pada dampaknya kepada anak kita, maka kita membantu anak kita untuk membasuh luka pengasuhannya yang sudah diakibatkan oleh kita gitu. Nah, kalau kita mau membasuh luka pengasuhan ya kita temanya akan berbeda lagi, diskusinya juga di materi yang berbeda ya. Kemudian kita harus bisa menggali potensi dan minat anak kita gitu. Jadi kita harus makanya eh
Tidak semua orang tua memahami anaknya. Tidak semua orang tua mengetahui apa atau siapa sebenarnya anaknya itu. Karena kadang orang tuanya selalu ada orang apa kadang orang tua itu selalu berkata itu, saya orang tua yang paling mengetahui anak saya itu seperti apa. Itu artinya apa? Dia tidak sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang anaknya. Gitu. Karena kadang ya itu tadi orang tua itu suka sotoy, suka sok tahu. Dia merasa karena dia sebagai orang tua maka dia tahu apa yang menjadi keinginan anaknya, apa yang menjadi kebutuhan anaknya, padahal belum tentu. Gitu. Kita harus ngecek, kita sering ngobrol gak sih sama anak kita? Kita paham gak sih apa yang menjadi kebutuhan anak kita? Kita paham gak sih apa yang menjadi keinginan anak kita? Gitu, karena kan kita sering mendengar sebenarnya yang sering menyakiti hati adalah orang yang dekat dengan kita. Nah, kita sebagai orang tua kadang sering membuat sakit hati anak kita dengan sikap kita yang suka memaksakan kehendak, suka misalnya tanpa sadar membuli dan sebagainya. Nah, selain menggali potensi dan minat anak kita, kita juga harus memahami bahasa cintanya. Setiap orang mempunyai bahasa cintanya masing-masing. Ya, bahasa cinta itu macam-macam. Ada yang harus diungkapkan dengan kata-kata, ada yang cukup dipeluk saja, ada yang cukup diberikan hadiah saja, ada juga yang harus ditemenin terus, ada juga yang seringnya diberikan kejutan. Banyak, beda-beda. Kadang orang tua bilang, saya itu adil kepada anak saya. Saya perlakukan sama semuanya, nggak ada yang saya nggak pilih kasih sama orang tua. Sama anak kita, sama anak saya. Sama di sini, orang tua kadang merasa bahwa dia bersikap adil. Karena apa? Misalnya, semuanya dikasih hadiah, semuanya dikasih hadiah. Dia beli hadiah buat anak satu, semuanya dikasih hadiah. Padahal belum tentu bahasa cintanya seperti itu. Yaitu tadi ada bahasa cinta yang cukup dipeluk saja, cukup ditemenin belajar. Jadi dia tidak perlu diberikan hadiah, cukup ditemenin saja. Itu adalah dia merasa dicintai oleh orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua nggak sadar itu, nggak memahami itu, dan itu kadang yang membuat yaitu tadi menimbulkan luka pengasuhan. Karena apa? Orang tua saya tidak menyayangi saya. Orang tua saya pilih kasih. Begitu ditanya ke orang tuanya, enggak, saya enggak pilih kasih. Gitu. Nah itu ya, setiap anak itu mempunyai bahasa cintanya masing-masing. Kadang kita juga sering ngerasa sama pasangan kita, sebel banget sih, kok saya merasa diabaikan sama pasangan kita. Dia nggak ngerti saya maunya apa. Ya karena apa? Karena pasangan kita nggak paham bahasa cinta kita apa. Begitu juga dengan kita mungkin nggak paham dengan bahasa cintanya pasangan kita. Makanya sering dalam keluarga itu miskomunikasi. Pasangan mudah bercerai, anak mudah dimarahin. Itulah karena apa? Tidak memahami bahasa cinta. Jadi tugas kita adalah pahami bahasa cinta anak kita dan pasangan kita. Kemudian penuhi baterai cintanya. Kau pakai baterai? Iya. Pada saat kita sudah memahami bahasa cintanya, maka kita harus paham baterainya penuh apa enggak. Ya, bahasa cinta itu ada bahasa cinta utama, ada bahasa cinta pendukung. Ya, jadi kita harus paham. Bahasa cinta utama itu harus selalu penuh, harus dicas terus tiap hari. Kalau bahasa cinta pendukung itu bisa misalnya 3 hari sekali, 2 hari sekali, seminggu sekali, tergantung urutannya. Masing-masing orang mempunyai bahasa cinta utama dan bahasa cinta pendukung yang berbeda-beda. Misalnya saya senangnya dikasih hadiah bahasa cinta utamanya, tapi bahasa pendukungnya yang pertama misalnya cukup ditemani, yang kedua diberikan kata-kata romantis,
gitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi teman-teman semua juga berbeda. Jadi kita harus paham mana bahasa cinta utama yang dan mana yang bahasa cinta yang pendukung. Nah, baterainya itu yang utama itu harus full terus, tiap hari dicas. Kalau yang pendukung bebas itu ada yang bahasa cinta pendukung yang pertama itu cukup apa 2 hari sekali apa 3 hari sekali. Yang lainnya cukup sebulan sekali, seminggu sekali. Nah, ini harus kita pahami juga. Ya. Gitu. Jadi bahasa cinta berbeda-beda dan baterai cinta pun harus dipenuhi. Yang mana yang harus dipenuhi tiap hari, yang mana yang harus dicas tiap hari dan mana yang tidak perlu dicas tiap hari. Alhamdulillah materi malam ini sudah selesai disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.